Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Banyak di antara kita yang terlalu sibuk mengurusi aib dan kekurangan orang lain, sementara di dalam dirinya ada aib dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Sehingga tidak jarang di antara kita mungkin ada yang ghibah, yang membicarakan keburukan dan aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain. Padahal hal seperti ini adalah hal yang tidak baik di dalam agama Islam, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang disibukkan dengan satu aibnya sendiri daripada dia mengurusi ataupun disibukkan dengan aib dan kekurangan-kekurangan orang lain. Jadi beruntung kalau kita mengurusi aib kita memperbaiki aib kita, daripada kita mengurusi dan mencari-cari aib atau kesalahan orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai muslim yang baik harus menjadi orang-orang yang pandai mengintrospeksi diri, pandai mengkoreksi diri. Mari kita lihat dalam diri kita, sebenarnya banyak kekurangan yang perlu kita perbaiki. Oleh karena itu, ulama mengatakan ada beberapa cara kalau kita ingin mengetahui aib dalam diri kita sebelum kita mengurusi aib orang lain. Kalau kita ingin tahu kekurangan kita, maka cara pertama yang diajarkan oleh para ulama adalah dengan cara mencari guru yang berpengalaman, yang memiliki sanad, guru yang bisa memperbaiki diri kita, guru yang mengetahui tentang aib-aib ataupun hal-hal yang tidak baik di dalam agama Islam. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sering terjadi di zaman Rasul, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW meminta nasihat. "Ausini ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat wahai Rasulullah." Rasulullah pernah kadang kepada seseorang sahabat mengatakan, "La taghdab, jangan marah." Ada sahabat yang diwasiatkan oleh Rasulullah untuk menjaga lisan. Ada sahabat yang diwasiatkan oleh Rasulullah untuk menjaga pandangan dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengetahui aib dan kepribadian masing-masing sahabat, sehingga beliau bisa memberikan nasihat yang tepat untuk sahabat-sahabat tersebut. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin memperbaiki aib dan kekurangan kita, maka carilah guru yang berpengalaman yang bisa memberikan pengobatan terhadap kekurangan kita sehingga kita tahu mana aib dan kekurangan kita. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kalau kita ingin mengetahui aib dan kekurangan kita adalah dengan berteman dengan orang-orang yang menasihati kita, orang-orang yang tulus ingin memperbaiki kita. Diriwayatkan di dalam banyak hadis bahwa Umar bin Khattab, beliau sering bertanya kepada Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Rasulullah SAW, tentang aib beliau. Umar bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, apakah aib dan kekurangan yang ada pada diriku menurutmu?" Kata Salman Al-Farisi, "Aku tidak melihat ada kekurangan dalam dirimu kecuali hanya ada satu hal, yaitu kamu kadang makan satu makanan inti ditambah dengan 2 lauk." Artinya menurut Salman Al-Farisi, makan pokok ditambah 2 lauk itu adalah hal yang berlebihan. Sehingga Umar bin Khattab dengan demikian beliau meninggalkan hal seperti itu. Beliau makan satu makanan pokok, kemudian lauknya hanya satu macam. Dan ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab benar-benar ingin memperbaiki diri. Kemudian beliau juga di dalam kisah lain pernah dan bahkan sering bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini adalah salah satu sahabat Rasul yang dijuluki Aminu Sirri Rasulillah SAW. Aminu Sirri Rasulillah artinya orang yang dipercaya untuk menjaga rahasia Rasulullah SAW. Di hadis lain disebutkan bahwa Hudzaifah bin Yaman pernah ditunjukkan oleh Rasulullah nama-nama orang yang munafik, yang hatinya dicatat oleh Allah sebagai orang-orang munafik. Sehingga Umar bin Khattab sering ketakutan. Beliau sering datang kepada Hudzaifah bin Yaman
Beliau sering bertanya, wahai Hudzaifah bin Yaman, engkau adalah penjaga rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang Rasulullah percaya, orang yang sudah Rasulullah tunjukkan orang-orang munafik. Apakah saya termasuk orang-orang munafik tersebut? Hudzaifah bin Yaman mengatakan bahwa Umar bin Khattab tidak termasuk ke dalam golongan orang munafik. Namun yang perlu kita catat dari kejadian ini, dari kisah ini adalah bahwa Umar benar-benar ingin mengetahui aib dan kekurangan di dalam diri beliau. Dan inilah akhlak yang seharusnya kita ikuti, di mana kita harus mau menerima nasihat orang lain, mau menerima nasihat teman kita. Yang sangat disayangkan, kadang kita bahkan bukan sekedar tidak terima terhadap nasihat teman kita, bahkan kadang kita marah ketika kita dinasehati oleh teman kita, padahal teman kita menasehati kita dengan niat yang baik, dengan cara yang baik. Tapi kadang nafsu kita muncul sehingga kita marah, tidak terima karena kita dinasihati, kita menganggap kita disalahkan, dan seterusnya. Ini adalah hal yang tidak baik. Jika ulama-ulama zaman dulu bahkan sengaja meminta nasihat kepada teman-teman mereka, nah, kita harus mengikuti hal seperti itu. Tidak boleh kita marah ketika kita dinasihati oleh orang lain, terutama oleh teman yang tulus untuk menasihati dan memperbaiki kita. Itulah cara kedua, kalau kita ingin mengetahui aib dan kekurangan kita, yaitu dengan cara mencari teman yang bisa memperbaiki dan menasihati kita. Kemudian, cara yang ketiga adalah dengan bergaul dengan orang-orang. Kita bergaul dengan berbagai macam orang itu faedahnya sangat besar. Ketika kita melihat ada kekurangan pada orang lain yang menurut kita itu adalah kekurangan, maka kita perlu menjauhi hal tersebut. Kita harus koreksi diri, apakah kekurangan itu, apakah aib itu juga ada dalam diri kita. Ketika kita melihat orang yang baik, yang akhlaknya bagus, maka kita juga harus koreksi kepada diri kita, apakah akhlak itu sudah ada dalam diri kita. Jika belum ada, maka perlu diperbaiki. Nah, itulah cara yang ketiga, yaitu dengan bergaul dengan berbagai macam orang, sehingga kita bisa memperbaiki yang perlu diperbaiki dan memasukkan akhlak yang baik ke dalam hati kita. Kemudian, cara selanjutnya kalau kita ingin mengetahui aib dan kekurangan kita adalah dengan mendengarkan ucapan musuh kita. Karena ada ahli hikmah yang mengatakan wa ainus sukhti tubdil masawiya. Artinya pandangan kebencian itu akan menampakkan keburukan-keburukan. Artinya musuh kita yang membenci kita itu akan mengucapkan hal-hal yang tidak kita sukai, mengucapkan hal-hal yang merupakan kekurangan kita. Musuh kita tidak akan memuji kita. Mereka akan mengatakan, wah kalau fulan bin fulan ini suka itu, akhlaknya begini, akhlaknya begitu. Maka ucapan musuh ini jangan membuat kita marah, jangan membuat kita dendam kepada mereka. Tidak. Yang mereka ucapkan adalah kekurangan-kekurangan kita, dan kita harus memperbaikinya. Demikianlah 4 cara yang diajarkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis dan dalil-dalil yang lain. Kalau kita ingin mengetahui aib dan kekurangan kita untuk kita perbaiki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita kekurangan kita masing-masing, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita, lebih mengurusi aib dan kekurangan kita daripada mengurusi aib dan kekurangan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembahasan ini bermanfaat, dan semoga Allah memperbaiki diri kita sebaik-baiknya, dan semoga Allah menjadikan kita pribadi yang baik di hadapan Allah, baik di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.